selamat pagi semua. Bertemu lagi di sini bersama Oma Tiwi ya. Nah, hari ini kita mau beribadah pada hari Minggu ini melalui online ya. Ya, semuanya sudah siap? Oh, sudah siap. Semua siap ya? Semuanya pasti sudah mandi, sudah makan, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, sekarang Oma Tiwi mau ngajak kalian ya, bangkit berdiri. Kita mau mulai kan ibadahnya? Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Nah, anak-anak sukacita nggak hari ini? Sukacita pastinya ya, bertemu sama Oma Tiwi di sini. Yuk, kita mau nyanyi bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Yuk, mulai. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Nah, tadi udah denger kan? Kita menyanyikan apa? Oh, sukacitaku. Sekarang kita masuk dalam doa ya. Kita mau mulai berdoa sama Tuhan, mempersiapkan apa? Hati, pikiran kita untuk nanti kita menerima firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menjaga kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, juga kami sebagai guru sekolah minggu di sini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau menyanyikan lagi satu lagi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kita tetap tidak goyah.
ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berdoa sama Tuhan dan terus menyerahkan diri pada Tuhan buat kehidupan kita, ya. Bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kita mau menyanyikan juga lagu Masuk di Dalam Firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita masuk di dalam firman Tuhan. Oma mau kasih tahu nih ya, judul dari firman Tuhan yaitu Janji Allah kepada Raja Daud untuk kerajaannya, ya. Nah, kita akan mempersiapkan diri, kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku berdoa, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Shalom adik-adik, hari ini Kakak Priska akan menemani adik-adik. Sudah siap belum adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita berdoa dulu ya sebelum dengar firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau tolong supaya Tuhan bukakan hati kami,
supaya firman Tuhan itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa coba yang punya sahabat atau teman dekat? Ya, pasti semuanya punya teman dekat. Biasanya kalau kita punya teman dekat itu suka saling sayang menyayangi, kemana-mana berdua selalu, kayak baju sama celana. Nah, biasanya kalian selalu sering bermain bersama, belajar bersama, lalu juga kadang-kadang suka pergi bersama. Bener gak? Nah, tapi kadang-kadang ya, teman baik itu suka nggak ninggalin kita, atau bahkan sebaliknya, kita yang suka meninggalkan teman baik kita itu. Kalau ada teman baru di sekolah misalnya, biasanya kadang-kadang teman baik kita itu lebih suka bermain dengan teman baru itu, ya kan? Atau mungkin kalau kita lagi suka marahan sama teman baik kita itu, terus biasanya dia nggak mau lagi telepon-teleponan sama kita, dia nggak mau lagi ngomong sama kita. Bener gak? Adik-adik masih ingat gak? Minggu lalu kita dengar cerita tentang apa? Iya betul. Minggu lalu kita dengar cerita tentang Daud. Daud yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja melalui Nabi Samuel. Bener kan? Ya. Nah, setelah Daud menjadi raja, Daud tinggal di istana yang megah, banyak pengawal-pengawalnya. Lalu Daud berniat untuk membuatkan rumah bagi Tuhan yang bagus. Mungkin Daud ingin membuat rumah bagi Tuhan yang lebih bagus daripada istananya. Nah, lalu kira-kira Tuhan itu mau atau enggak ya dibuatkan rumah oleh Daud tersebut? Mari kita buka Alkitab kita yang tadi sudah disiapkan dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3 dulu. Kita baca bersama-sama ya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam di rumah Tuhan dari kayu aras. Padahal tabut Allah di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu itu, sebab Tuhan menyertai engkau." Nah, adik-adik, maksudnya raja di sini adalah Raja Daud ya. Sebelum kita lanjut, kakak mau tanya dulu. Kalau seandainya mama atau papahnya adik-adik ingin membelikan handphone baru buat adik-adik semua, karena handphonenya kalian sudah lama atau sudah jadul, kira-kira adik-adik mau nggak sih dibeliin handphone baru sama mama sama papa? Ya pasti adik-adik akan senang sekali kalau dibeliin handphone kan? Apalagi kalau handphonenya itu yang model keluaran terbaru. Nah, kalau adik-adik suka dibelikan handphone baru, nah kira-kira setelah tadi kita baca firman Tuhan tadi, bagaimana reaksi Tuhan ketika Daud menyatakan niatnya untuk membuatkan rumah Tuhan yang lebih bagus dari tenda? Kakak mengajak adik-adik lagi untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan itu dari ayat 4 dan ayat 7 untuk mengetahui apa reaksi Tuhan ketika Daud
berminat untuk membuatkan rumah Tuhan. Apakah Tuhan menolak atau menerimanya? Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Nah, adik-adik, di dalam ayat 4-7 tadi jelas bahwa Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari umatnya sejak dimulainya bangsa Israel keluar dari Mesir. Malahan sebaliknya, bangsa Israel seringkali menuntut kepada Tuhan. Coba, adik-adik masih ingat gak? Bangsa Israel ketika dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Katanya kepanasan. Nah, ketika kepanasan, Tuhan berikan apa? Betul, ketika kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan untuk menaungi bangsa Israel supaya nggak kepanasan kalau mereka berjalan di siang hari. Terus bangsa Israel juga menuntut kepada Tuhan, katanya kedinginan kalau mereka harus berjalan di malam hari atau ketika mereka beristirahat. Nah, lalu apa tanggapan Tuhan atas tuntutan bangsa Israel tersebut? Betul, Tuhan berikan apa? Iya, betul. Tuhan berikan tiang api. Supaya apa? Supaya bangsa Israel hangat dan ada penerangan ketika mereka berjalan di malam hari. Terus ketika mereka kelaparan, apa yang Tuhan berikan buat bangsa Israel? Betul, mereka mendapatkan manna. Lalu Tuhan juga berikan unggas supaya mereka bisa makan dari mana dan unggas tersebut. Nah, hal ini terus berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun sampai dengan bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Kita baca lagi ya di ayat 8-11. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau ke segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Di ayat yang tadi kita baca, Tuhan mengingatkan Daud atas kasih setianya yang tidak pernah putus buat Daud. Tidak pernah terpikir Daud, seorang penggembala domba dan kambing, bisa menjadi raja dan tinggal di istana dengan dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya. Bahkan Tuhan juga menunjukkan kasih setianya ketika Daud berhadapan dengan musuh-musuhnya, mulai dari Goliat sampai ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya.
Nah, adik-adik, Tuhan juga menyertai Daud dan setia kepada keluarganya melalui berbagai penyertaan Tuhan. Adik-adik, kita lanjut lagi ya di ayat 12 sampai dengan ayat 17. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat penghentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Tuhan juga berjanji untuk mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Artinya, kerajaan Daud tidak akan pernah runtuh. Tuhan menepati janjinya ini di dalam diri seorang raja yang merupakan keturunan Daud. Siapakah? Coba adik-adik tahu nggak raja keturunan Daud yang tidak ada tandingannya? Betul, dialah Yesus Kristus Mesias yang menjadi juru selamat manusia. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel, Daud dan keturunannya. Sekalipun mereka sering berkeluh kesah, melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan berpaling daripada Tuhan. Namun, Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada mereka semua, dari dahulu kala sampai dengan saat ini. Adik-adik, Tuhan juga setia dan mengasihi kita, sekalipun kita sering menyedihkan hati Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita. Misalnya nih, adik-adik sering marah-marah, adik-adik masih suka lupa berdoa, atau adik-adik suka berbuat sesuatu yang tidak sopan sama mama dan papa. Sekalipun adik-adik suka nakal, suka marah-marah, suka tidak sopan, tetapi Tuhan selalu mengasihi dan selalu menyertai kita. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk membalas semua kebaikan dan cinta kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu nggak seperti teman kita yang tadi loh, yang teman baik itu, yang kadang-kadang suka meninggalkan kita. Tetapi Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan itu? Kalau yang tadinya kita suka marah-marah, jadi kita kurangi marah-marahnya, bahkan mungkin jadi nggak pernah marah-marah lagi. Terus kita juga harus menghormati mama dan papa, menyayangi adik-adik, gak pernah berantem lagi dengan kakak atau adik. Lalu kita juga jadi rajin berdoa. Melalui hal itu semua, kita bisa membalas kebaikan dan cinta kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus menyertai siapa? Raja Daud.
Tuhan menyertai dan memberikan berkatnya kepada Raja Daud. Nah, kita mempersiapkan persembahan kita mau nyanyi lagu Aku Beri Persembahan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan, pada Yesus Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan, pada Yesus Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Tadi anak-anak udah mendengarkan firman, sudah memberikan persembahan. Oma mau bacakan ya ayat hafalan buat minggu ini dari 2 Timotius 2 ayat 13. Dari mana? 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Dengerin ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi ya, Oma mau bacakan ya. Jika kita ini tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu ayat hafalan minggu ini ya. Dihafalkan, nanti kirim ke guru masing-masing kelas. Oke. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu nih ya. Udah mau selesai nih ibadahnya. Mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Nah, siapa yang mau dapat berkat dari Tuhan? Ya benar, semua pasti dapat berkat dari Tuhan. Oke, kita mau menyanyi, kita mau bangkit berdiri ya. Kita nyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oma, oma, opa, opa, mami, mami, papi, kakak, kakak, adik, adik, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oma, oma, opa, opa, mami, mami, papi, kakak, kakak, adik, adik, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Tidak terasa ya, sekarang ibadah sudah mau selesai. Tetapi sebelum selesai, kita harus berdoa dulu pada Tuhan, mengucap syukur ya. Yuk, kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang indah. Engkau pelihara Bapak Daud di dalam kehidupannya.
Engkau pun memelihara kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan terus menjaga kami, kesehatan kami, dan memelihara keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai, tapi anak-anak jangan lupa ya, Oma ingetin nih, kalau anak-anak mau keluar dari rumah harus memakai apa? Pakai masker. Tapi sebelum makan pun cuci tangan. Dari luar kita juga harus cuci tangan, biar virus semuanya hilang, tidak mengikuti diri kita dan kita sehat, tidak sakit. Nah, pesan Oma ya, Nana di rumah harus rajin berdoa juga, mengucap syukur juga kepada Tuhan, karena Tuhan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Seperti siapa tadi? Raja Daud ya, yang disertai oleh Tuhan dan selalu dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Adik-adik, sekarang waktunya kita buat aktivitas. Ini bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas warna-warni dan karton. Selain itu ada juga bolpen, gunting, lem, dan double tip. Nah, adik-adik, kita mau buat apa ya hari ini? Kita ada 2 aktivitas. Yang pertama yaitu nih, adik-adik lihat ya. Ini kertas warna-warni. Kalian siapkan 4 kertas warna atau 5. Nah, kalian buat bentuk seperti ini, setengah lingkaran. Setelah itu, kalian bisa satukan dan kalian lipat menjadi 2. Nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kertas yang berwarna pun kalian buat seperti ini. Ini adalah gagang payung ya adik-adik. Nah, selain itu kalian juga buat pola seperti ini ya, dan pola awan. Nah, setelah kalian buat pola seperti ini, kita akan menempelkan ke karton. Oke, kartonnya itu kita jadikan alas untuk menempel ini. Oh, adik-adik, ternyata ini apa ya? Ini adalah payung. Setelah kalian tempelkan ini, kalian juga dapat menempelkan butiran-butiran air. Oke. Setelah itu ada juga awan. Semua ditempelkan dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa menuliskan di butiran air ini dengan tulisan-tulisan berkat. Dan bisa juga kalian tuliskan berkat dari Tuhan. Buat adik-adik semua yang tidak bisa menulis, bisa minta tolong sama mama papanya ya. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, kita buat aktivitas ini. Bahannya masih sama ya adik-adik, dari kertas warna dan karton. Bentuknya seperti ini polanya. Setelah itu, kertas-kertas warna tersebut kita gunting kecil-kecil seperti ini. Dan ada juga ini. Nah, adik-adik bisa bolongin ini ya kertasnya ya. Masukkan tali atau pita. Untuk apa? Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, kertas yang kecil tadi adik-adik bisa tuliskan berkat-berkat yang adik-adik punya selama ini. Contohnya seperti ini adik-adik. Dan tadi pitanya atau talinya bisa kalian tempelkan di sini. Oke. Nah, ini aktivitas kedua. Adik-adik boleh pilih ya, mau aktivitas yang ini atau yang ini. Setelah itu, adik-adik dapat mengirimkan kepada guru kelas masing-masing. Nah, aktivitas kita sudah selesai ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.